Kisah impresif perjalanan karir profesional Ragnar Oratmangoen dan nasib sekarang terkatung-katung di level klub. Para pemain lokal Liga 1 dengan harga pasar menggila bikin takjub. Yuk kita lanjut. Polemik logo Timnas Indonesia. Polemik pendaftaran logo Timnas Indonesia buatan Erspo kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Problem ini ramai dibahas karena logo Timnas Indonesia terbaru sudah didaftarkan hak kekayaan intelektual (Haki) atas nama Muhammad Sadat selaku pemilik Erspo. Publik banyak bertanya-tanya itu karena sejatinya logo Timnas Indonesia milik PSSI. Sadat mendaftarkan logo Timnas Indonesia itu pada 19 Desember 2023. Selain Sadat, ia juga mendaftarkan PSSI sebagai pemilik dari logo Timnas Indonesia tersebut. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual baru mengumumkan Haki itu pada 26 Januari 2024. Sedangkan PSSI mengumumkan secara resmi Erspo menjadi apparel Timnas Indonesia pada 22 Januari 2024. Ambil alih kepemilikan. Arya Sinulinga mengakui bahwa memang dari awal Sadat dan timnya sudah berencana untuk mendaftarkan logo Timnas Indonesia itu ke Haki. Lanjut Arya Sinulinga pada April 2024, PSSI meminta hak tersebut agar logo itu menjadi milik tunggal Federasi Sepak Bola Indonesia. Arya Sinulinga bercerita bahwa permasalahan ini pernah terjadi pada saat pendaftaran Haki dari apparel sebelum Erspo yakni Mills. Kata Arya Sinulinga, Mills sempat mendaftarkan logo Timnas Indonesia buatan mereka terlebih dahulu sebelum akhirnya dimiliki PSSI. Awal karir sepak bola Hernando Ari. Tak banyak yang tahu, Hernando Ari sudah bersentuhan dengan bola sejak usia dini. Dari situ kemudian bakatnya mengalir dan kini menjadi penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, bahkan di usianya yang masih 22 tahun. Awalnya dari TK Taman Kanak-Kanak di Semarang. Saya sudah diajak bermain sepak bola sama-sama ayah. Tapi cuma fine-fine saja, kata Hernando Ari. Tak banyak yang tahu juga kalau Hernando Ari sebenarnya bukan bercita-cita sebagai kiper melainkan striker. Awalnya aku masuk bukan kiper, tapi striker. Aku jadi kiper itu sejak kelas 3 SD, ujar kelahiran 27 Februari 2002. Bakat Hernando Ari sebagai tukang gedor sebenarnya cukup mumpuni. Waktu jadi striker aku bisa jadi top skor dan pernah juara. Nggak ada kepikiran jadi kiper, kata alumnus program Garuda Select. Tak sengaja jadi kiper. Waktu itu tiba-tiba kipernya sakit. Dia nggak bisa berangkat. Dulu itu ya, waktu kecil aku yang paling tinggi. Terus aku dicoba jadi kiper. Pelatih bilang aku ada bakat jadi kiper, kata Hernando Ari seraya tertawarnya. Merasa cocok dan yakin mampu sebagai kiper, Hernando Ari tak kenal lelah memburu mimpi barunya. Bisa dibilang hampir setiap hari ia membesut diri. Ikut game dengan pemain lain cuma 2 hari, pastinya Sabtu dan Minggu. Selebihnya khusus latihan kiper. Kayak private gitulah, ujar Hernando Ari. Ketagihan jadi kiper. Kerja keras Hernando Ari berbuah legit. Terlebih setelah Shin Tae-yong menjadi nakoda Timnas Indonesia pada 2021. Memotong satu generasi, Shin Tae-yong panen bakat-bakat muda dan satu di antaranya adalah Hernando Ari. Hernando Ari menjawab kepercayaan STY dengan berusaha tampil semaksimal mungkin. Termasuk ketika pemain murah senyum itu sukses mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 dan terakhir membawa tim Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pemain lokal termahal Liga 1. Beberapa pemain lokal tampaknya bisa bersaing dengan amunisi-amunisi asing yang mendominasi daftar pemain dengan harga tertinggi di Liga 1. Para pemain ini juga berpotensi jadi rebutan pada bursa transfer. Semua nama-nama yang muncul dalam daftar ini memang pernah menjadi langganan Timnas Indonesia. Berikut ini 5 pemain lokal di Liga 1 dengan taksiran harga pasar termahal pada bursa transfer musim depan. 1. Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain yang nilai pasarnya mengalami peningkatan cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir. Taksiran nilai pasar Ramadan Sananta mencapai 4,78 miliar rupiah. 2. Selanjutnya penjaga gawang Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Nadeo menyandang label sebagai kiper dengan harga pasar tertinggi. Pemain berusia 27 tahun itu dibanderol dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. 3. Meskipun jarang dipanggil, Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia, Alfandra Dewangga ternyata tetap memegang nilai pasar yang cukup tinggi. Dia bahkan menduduki urutan ketiga termahal. Sama seperti Nadeo, bek PSIS Semarang itu nilainya bisa mencapai 5,21 miliar rupiah.
4. Pemain Persib Bandung Rahmat Irianto ternyata masih memegang posisi tinggi sebagai salah satu pemain lokal termahal. Kini angkanya mencapai 5,65 miliar rupiah. 5. Pemain lokal yang saat ini menyandang status sebagai pesepak bola dengan nilai pasar paling mahal di Liga 1 ialah Rizky Ridho. Label ini tak mengejutkan karena dia merupakan pemain langganan timnas Indonesia. Bek tengah berusia 22 tahun itu saat ini dibanderol dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah. Masa depan Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen mendapat kepastian soal masa depannya di FC Groningen. Penyerang timnas Indonesia itu harus mencari klub baru karena dianggap tidak layak untuk bermain di Groningen. Perjalanan karir profesional Ragnar Oratmangoen. Oratmangoen bergabung dengan Groningen pada awal musim 2022/2023 lalu. Dia diboyong setelah menunjukkan performa apik bersama Go Ahead Eagles pada musim 2021/2022 dengan hanya sekali absen sepanjang musim. Namun, kepindahan ke Groningen membuat karier Oratmangoen redup. Dia tidak bermain secara reguler. Pada musim 2022/2023, dia hanya memainkan 19 laga di Eredivisie. Pada musim 2023/2024, Oratmangoen lantas pindah ke Fortuna Sittard. Dia dilepas dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Kini peminjaman pemain 26 tahun itu telah berakhir, tak masuk tim inti. Sering dimainkan sebagai winger kiri, Oratmangoen menyumbang 1 assist di Eredivisie. Oratmangoen gagal mencetak gol sepanjang musim 2023/2024. Meskipun performa Oratmangoen meningkat, kubu FC Groningen yang baru promosi ke Eredivisie tidak meliriknya. Direktur Teknik FC Groningen Art Langler meminta Oratmangoen untuk mencari klub baru. Mereka Kevin Van Veen dan Ragnar Oratmangoen tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, ucap Art Langler dikutip dari Football International. Pemain inti timnas Ragnar Oratmangoen masih punya kontrak hingga Juni 2025 dengan FC Groningen. Sedangkan masa peminjamannya dengan Fortuna Sittard sudah berakhir. Belum ada kabar lebih lanjut apakah Fortuna akan membelinya secara permanen. Terlepas dari situasi pelik yang dihadapi pada level klub, Ragnar Oratmangoen tengah menjalani fase positif bersama timnas Indonesia. Oratmangoen jadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Dia menjalani debut pada duel lawan Vietnam di Stadion Maidin, langsung mencetak gol. Selanjutnya dia terus diandalkan pada duel lawan Irak dan Filipina.